Peristiwa politik yang menjadi perbincangan banyak publik hari ini yaitu terkait kader-kader senior dari Partai Nasdem yang berbondong-bondong hengkang dan merapat ke PSI, mulai dari Besta Barus, Ahmad Ali, dan yang baru-baru ini bergabung yaitu Rusdi Masih. Dan kabarnya lagi bakal banyak lagi kader-kader Nasdem lainnya yang akan merapat ke PSI. Tentu hal ini memunculkan banyak persepsi publik, terutama dari kalangan pengamat politik yang memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Dari beberapa pengamat politik, ada yang berpendapat bahwasanya merapatnya kader-kader senior Nasdem ke PSI dinilai sebagai kutu loncatan, yang hal ini harus dijadikan warning bagi PSI sendiri. Karena definisi kutu loncat sendiri merupakan orang-orang yang sering berpindah-pindah, dalam hal ini berpindah partai politik, karena seringkali didorong oleh keinginan mencari jabatan yang tinggi, karena di partai sebelumnya merasa tidak dianggap dan tidak dipedulikan. Selain itu, juga mempercepat karir politiknya ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dan orang-orang seperti ini disebut juga dengan orang-orang yang loyalnya sangat rendah, karena yang paling penting bagi dirinya loyalitas hanya terhadap jabatan yang diperolehnya nanti. Dan hal ini justru harus dijadikan bahan kewaspadaan bagi PSI terhadap orang-orang yang ingin bergabung, yang hanya mencari kedudukan atau jabatan di dalam PSI sendiri, yang bukan dilandaskan pada kesetiaan dan loyalitas yang tinggi kepada PSI, sehingga oleh pengamat politik disebutnya sebagai kutu loncatan. Dan ada juga pengamat politik lainnya yang menilai merapatnya kader-kader senior Nasdem ke PSI sebagai sebuah ketidaknyamanan situasi dan kondisi yang dirasakannya ketika berada di Partai Nasdem. Ketidaknyamanan yang dimaksudkan tersebut terkait Partai Nasdem sendiri yang dinilai sampai dengan hari ini seperti berjalan di tempat atau stagnan. Tidak ada yang namanya manuver-manuver politik yang dilakukannya, sedangkan Partai Nasdem sendiri tidak ada satupun dari kadernya yang masuk ke dalam kekuasaan atau kabinet Presiden Prabowo. Dalam artian, kaki-kaki politiknya menjadi lemah karena tidak ada di dalam kekuasaan. Dan bisa jadi Partai Nasdem tenggelam di panggung perpolitikan nasional nantinya. Dan hal ini bisa menjadi alasan kenapa banyak dari kader-kader Nasdem yang hengkang dari partainya dan memilih bergabung bersama PSI. Dan kemungkinan besar kader-kader Nasdem ini menilai PSI sekarang bukan PSI yang dulu. Dan PSI sekarang terlihat lebih matang semenjak kalah 2 kali di dalam pemilu. Progresnya sangat cepat dan tertata dengan sangat bagus untuk menyongsong pemilu di 2029 nanti. Hal ini yang mungkin menjadi ketertarikan kader-kader senior Nasdem untuk bergabung. Selain di dalamnya ada sosok yang bernama Jokowi yang merupakan mantan presiden dan juga menjadi magnet besar bagi PSI untuk menarik orang-orang bergabung ke dalam PSI. Terlepas dari hal itu semua, yang jelas peristiwa migrasinya kader-kader partai ke partai-partai yang lainnya merupakan sebuah dinamika politik yang biasa terjadi di kalangan partai politik. Dan kenapa peristiwa kepindahan kader-kader senior Nasdem menjadi heboh dan banyak diperbincangkan oleh publik? Tentu hal ini karena menyangkut harga diri Partai Nasdem sendiri yang merupakan partai politik bisa dikatakan masih baru, namun dalam perjalanan politiknya begitu cepat pencapaiannya. Di dalam keikutsertaannya pertama kali di pemilu 2014, Partai Nasdem langsung lolos ke parlemen, dan tren tersebut masih berlanjut sampai dengan hari ini.
Tentu hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan karena lawan Partai Nasdem di pemilu 2029 nanti adalah partai yang 2 kali kalah dalam pemilu, yaitu PSI, yang menjadi tempat berlabuhnya kader-kader senior dari Partai Nasdem sendiri. Bagaimana menurut teman-teman? Tulis komentarnya di bawah. Ayo kita berdiskusi.